Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ani Fauzia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai himpunan. Jangan lupa bagi anak-anak dan kalian semua untuk mensubscribe maupun like video ini sehingga kalian akan mendapatkan video-video berikutnya dari saya. Oke, langsung saja kita simak mengenai materi himpunan. Yang pertama, memahami pengertian dan anggota himpunan. Apa sih pengertian himpunan itu? Saya yakin anak-anak sudah tidak asing lagi atau bahkan sudah ada yang tahu mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari benda ataupun objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada kata jelas. Sekali lagi, kumpulan benda ataupun objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Jadi, kalau dia bisa didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan tersebut adalah himpunan. Tetapi apabila tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan-kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan. Sebagai contoh, saya berikan yang A. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Anak-anak sudah tahu bilangan cacah itu berapa? Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Sehingga apabila kita mendaftar anggotanya, maka himpunan A isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena kurang dari 10. Nah, dari definisi himpunan, jelas bahwa himpunan A, himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Itu jelas sekali anggotanya, yaitu bilangan 0 sampai dengan angka 9, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kumpulan-kumpulan yang bukan termasuk himpunan, misalnya ada suatu lukisan. Saya bilang lukisan itu indah. Nah, indah menurut saya, tetapi menurut orang lain belum tentu indah. Jadi kalau ada pernyataan kumpulan lukisan yang indah, kemudian siswa kelas 7B ada yang cantik-cantik. Karena keterangan cantik maupun indah itu belum jelas, maka kumpulan tersebut bukan termasuk himpunan. Jadi yang kita garis bawahi adalah di sini kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Itu ya pengertian himpunan. Yang kedua, kita akan bicara mengenai anggota himpunan. Anggota himpunan. Nah, langsung saja ke contoh. Nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Kita mau cari anggota himpunannya berapa saja. Nah, anggota himpunan bilangan cacah kurang dari 6 adalah, tadi di depan sudah diterangkan bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Sehingga bilangan cacah yang kurang dari 6 adalah himpunan A isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B. P adalah himpunan huruf-huruf vokal. P adalah himpunan huruf-huruf vokal. Maka kalau kita tulis anggotanya, P adalah, nah kita beri kurung kurawal ya, isinya adalah huruf A, E, I, O, dan U. Itulah anggota himpunan huruf-huruf vokal. Kemudian yang C, Q adalah himpunan 3 binatang buas. Maka kita akan mencari anggota himpunannya. Himpunan binatang buas antara lain. Nah, di sini saya sebutkan adalah harimau, singa, dan serigala. Jadi, isi dari himpunan Q adalah, kita pakai kurung kurawal ya, harimau, singa, dan serigala. Jelas ya anak-anak? Jadi kita tinggal mencari anggota himpunannya saja. Nah, berdasarkan contoh di atas, tadi yang sudah kita bahas, bahwa A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Sehingga isi dari A adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah anggota atau elemen. Nah, ini
ada istilah baru, anggota itu nama lainnya adalah elemen. Elemen dari himpunan A. Sehingga penulisannya adalah elemen sendiri simbolnya adalah seperti huruf E. Ya. Jadi penulisannya adalah 0 elemen A, elemen atau anggota dari A ya, karena ini 0 termasuk dalam himpunan A. Kemudian 1 juga elemen A, 2 elemen A, 3 elemen A, 4 elemen A, 5 juga elemen A. Nah, kalau kita disuruh menyebutkan bagaimana dengan angka 6 dan 7? Kamu lihat di himpunan A ini, pada himpunan A tidak ada bilangan 6 dan 7. Kalau 6, 7, dan 8 itu bukan anggota dari A. Sehingga bisa kita tuliskan 6 bukan elemen dari A. Bukan elemen atau bukan anggota, simbolnya adalah seperti huruf E, kemudian dicoret. 6 bukan elemen A, 7 bukan elemen A, 8 juga bukan elemen A. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada menyatakan suatu himpunan. Nah, suatu himpunan itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan kata-kata. Dengan kata-kata ini mudah sekali, yaitu hanya dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka ditulis P sama dengan, nah, himpunan, kata himpunan itu kita tulis dengan tanda kurung kurawal ya. P sama dengan kurung kurawal buka. Nah, ini kata-katanya kita masukkan saja ke dalam tanda kurung kurawal itu ya. Himpunannya diganti tanda kurung kurawal, kemudian di dalamnya ya isinya bilangan prima antara 10 dan 40 ya. Itulah cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi P adalah, ini kita baca, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Mudah sekali ya anak-anak, jadi hanya dengan menyebutkan kata-katanya saja. Kemudian yang B, cara menyatakan himpunan yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Sama seperti menyatakan himpunan dengan kata-kata, pada cara ini disebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunan dinyatakan dengan suatu peubah atau suatu variabel. Nah, biasanya dalam suatu peubah yang digunakan adalah huruf X maupun huruf Y. Kita beri contoh biar lebih mudah. P adalah, ini tanda kurung kurawal, kita baca himpunan ya. P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Kita ambil contoh di atas tadi. Dengan notasi pembentuk himpunan, maka cara penulisannya adalah P sama dengan, kemudian kurung kurawal buka sebagai tanda bilangan. Nah, kita pakai bilangan antara 10 dan 40. Nah, berarti kita pakai variabel X. Nah, ini X lebih dari 10 dan X kurang dari 40. Cara penulisannya seperti ini. 10 kurang dari X kurang dari 40. Kasih koma, yang mana X elemen bilangan prima. Kita ulangi. Cara penulisan dengan notasi pembentuk himpunan adalah, karena ini bilangan prima antara 10 dan 40, maka X-nya atau variabelnya kita letakkan di tengah ya. Jadi 10 kurang dari X kurang dari 40. Yang mana X elemen bilangan prima. Mudah ya anak-anak? Kemudian cara menyatakan himpunan lagi yang ketiga adalah dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, ini yang paling mudah. Dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Kita sebutkan saja anggota-anggotanya. Menuliskannya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Dan anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya ini sudah langsung anggotanya ya. Misalnya kalau dengan kata-kata dinyatakan
P adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 10 dan ini berarti misalnya dengan kata-kata adalah himpunan bilangan prima ya, ini himpunan bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 40. Nah, ini misalnya himpunan bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 40. Maka kalau dengan kata-kata soalnya berbunyi seperti itu, himpunan bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 40. Nah, kita dengan mendaftar anggotanya ya kita sebutkan saja anggota-anggotanya. Bilangan prima lebih dari 10, berarti kita tulis angka 11, 13, 17. Kalau 15 bukan prima ya. Di 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan 37. Inilah bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 40. Jadi hanya dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Kemudian, misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6, misalnya seperti itu. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Bilangan asli kurang dari 6, maka dengan cara mendaftar anggota-anggotanya atau menyebutkan anggota-anggotanya, kita peroleh A adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Mudah sekali ya anak-anak. Jadi ada 3 macam cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan kata-kata, ya, hanya ambil kata-katanya saja. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, kita gunakan variabel X atau Y. Kemudian yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya atau dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Nah, kemudian silakan anak-anak mencoba. Di sini ada beberapa soal yang mana himpunan tersebut sudah saya nyatakan dalam kata-kata. Nah, di sini anak-anak silakan mencoba untuk menyatakan dengan menyebutkan anggota-anggotanya maupun dengan notasi pembentuk himpunan. Yuk dicoba yuk. Misalnya nomor 1. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Tadi sudah Ibu berikan. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka berapa? 1 ya anak-anak. Nah, ini mudah sekali dengan menyebutkan anggotanya. Tentunya isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurang dari 10. Jelas ya? Jadi di sini disebutkan angka 1 sampai dengan 9. Kemudian kita coba dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti A sama dengan kurung kurawal buka, notasinya adalah X ya, misalnya X, kemudian kita pakai garis sedemikian hingga X sedemikian hingga X tanda kurang dari 10, kemudian X simbol elemen, E elemen bilangan asli ya. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, silakan dituliskan dan dicoba untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita analisa satu persatu coba. Yang nomor B, bilangan genap kurang dari 9. Mudah sekali ya. Bilangan genap kurang dari 9. Anak-anak pasti sudah tahu. Yang nomor 3, himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Tadi di depan sudah Ibu sebutkan himpunan bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari angka 0. Saya yakin bisa. Kemudian bilangan ganjil 10 dan 30, tidak ada masalah. Nah, ini bilangan prima tadi, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan yang hanya punya faktor 1 dan bilangan itu sendiri ya. Bilangan prima terkecil adalah bilangan 2. Nah, satu-satunya bilangan prima genap ya angka 2 itu. Jadi ini bilangan primanya ya berarti berapa anak-anak? 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan asli lebih dari 10. Ini kepotong maaf. Himpunan bilangan asli lebih dari 10 dan kurang dari
Kemudian yang nomor 7, himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Saya yakin anak-anak bisa. Kemudian himpunan bilangan bulat. Nah, ini mudah sekali. Bilangan di antara negatif 5 dan 5. Tentunya ya, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya sampai kurang dari 5. Bilangan kelipatan 5 kurang dari 50. Mudah. Bilangan genap kurang dari 30 habis dibagi 3. Mudah ya. Kemudian himpunan bilangan prima tadi sudah. Kemudian himpunan bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Ya 3, 6, 9, dan seterusnya. Silakan anak-anak dicoba ya, dikerjakan. Kemudian nanti pembahasannya insya Allah juga akan Ibu upload dulu ya, minggu depan insya Allah. Tetap semangat belajar ya anak-anak, meskipun dalam kondisi seperti ini dan masih dalam pandemi seperti ini, anak-anak hendaknya tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Sampai berjumpa di video Ibu yang berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.